Malam ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita lihat ayat yang pertama saja ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar atau masa yang berbahaya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu ya Bapa yang maha mulia yang ada di surga. Terima kasih malam ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu kembali. Kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pimpin kami dalam firman Tuhan, sehingga kami memuliakan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengarlah doa kami, dan kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Paulus di sini mengatakan sangat jelas bahwa ketahuilah katanya bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar atau masa yang berbahaya. Ya, in the last day ya, jadi ya. The perilous times will come. Nah, saudara, malam ini kita ingin membahas topik ini ya, karena ini ya tentu ada hubungannya dengan keadaan dunia saat sekarang ini, apalagi khusus dengan konflik yang terjadi saat sekarang, di mana ya Hamas menyerang Israel dan sekarang Israel yang harus membalas menyerang Hamas di Gaza. Nah, perang konflik antara Israel dengan negara-negara yang menyebut dirinya Arab ya, atas nama pembebasan Palestina ya, menjadi hal yang selalu dibahas di geopolitik ya. Bahkan Indonesia pun ya tidak terlepas membahas masalah ini, dan pemerintahan kita juga mengatakan kami tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Apa maksudnya mendukung kemerdekaan ya? Ini ada maksudnya saudara, bahwa dulu Palestina itu memang pernah dikuasai oleh istilah tanda kutip khalifah. Itu dikuasai oleh Islam ya. Dari Arab rule, zaman Arab makhluk, kemudian pernah dikuasai yang terakhir itu Ottoman dari Turki, yaitu yang paling lama itu 400 tahun sampai 1818 kemudian diambil oleh British gitu ya. Nah, konflik dengan Hamas yang ada di Gaza ya, saudara harus lihat ya, di Gaza. Nah, Gaza ini memang telah tertulis ya di dalam Alkitab, di mana di sana diam, inhabited, artinya yang diam oleh bangsa yang disebut dengan bahasa Indonesia terjemahan TB itu Filistin. Palestina ya, Filistin dari Indonesia. Memang disebut di dalam Alkitab. Jadi suku ini adalah salah satu juga yang tertua di dunia ya. Kalau saudara perhatikan dalam Keluaran pasal 5, nah Musa sudah menulis tentang Gaza ya, yang tinggal di sana adalah Filistin. Keluaran 15:14. Nah, kemudian yang terkenal lagi ya tentang Filistin itu adalah Daud mengalahkan Goliat. Itu orang Filistin, si raksasa itu. Nah, itu adalah suku Filistin. Nah, di mana ya suku ini memang berbatasan dengan Israel, selalu berperang gitu ya. Nah, Raja Saul, Raja Israel pertama yang selalu menang atas Filistin. Tetapi akhirnya ini Saul dan anak-anaknya dikalahkan oleh Filistin ya. Dia tubuhnya diambil, dia dibawa ke kuilnya di Filistin begitu. Nah, saudara-saudara, jadi ini Filistin yang ada sekarang ini ya kan,
yang Filistin modern itu, apakah mereka berasal dari benar-benar suku Filistin pada zamannya Musa? Kita mengatakan zamannya Israel, waktu Israel dibawa ke tanah Kanaan, nah itu sudah ada Filistin. Jadi ya kita lihat ini memang sudah dicatat di dalam Alkitab. Apalagi di Amos. Ya, Amos itu kurang lebih 400-500 before Christ ya, juga ada menyebut tentang Filistin gitu ya. Nah, jadi kita ingin melihat bahwa memang ya Filistin ini yang modern ini ya mereka ngaku-ngaku Palestina kan begitu ya. Apakah mereka benar original dari suku Filistin? Sedangkan Filistin yang asli di Alkitab itu sebenarnya bahasanya, budayanya sudah nggak ada gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, ini adalah permasalahan yang muncul ya di akhir zaman. Kita mengatakan yang ada hubungan dengan eskatologi. Karena masalah Palestina sekarang dengan Israel dan Arab selalu terjadi ya perang begitu. Nah, ini tentu ada kaitannya, hubungannya dengan kedatangan Kristus, bahwa akan datang timbul, maksudnya adalah perang-perang antara negara-negara ya Israel dan yang disebut dengan bangsa Arab dan sebagainya. Oke. Nah, saudara, kita kembali ke 2 Timotius pasal 3 begini ya. Bahwa Paulus di sini ya menubuatkan, kita mengatakan predict ya, to prophesy gitu ya, hal-hal yang negatif di the last day, artinya di hari-hari yang terakhir begitu. Nah, ini tentu ya Yesus juga sudah memberitahukan bahwa akan memang datang masa-masa yang sukar juga ya kan. Adalah tanda-tanda ya kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini yang Paulus nubuatkan tentang hal-hal negatif ini, ada menyangkut dengan moral manusia. Ya, nah, jadi moral manusia. Apa yang Paulus tuliskan, prediksi ini itu benar, ada moral manusia semakin hari semakin rusak, mengatakan ya, semakin tidak bermoral dalam segala hal bidang kan begitu. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang terjadi ya. Coba kita lihat di ayat kedua. Paulus mengatakan manusia, nah ini menyangkut moral kan, menyangkut manusianya ya, akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang gitu ya. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, di sini pakai agama ini sebenarnya unholy ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus ini mengatakan, jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Di sini bukan tahan uji sebenarnya, adalah ditolak ya sebenarnya. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang Paulus mengatakan ada, setidaknya di sini ada yang negatif ya. Ini tentang moral manusia itu kurang lebih ada 25. Banyak sekali. Ada 25. Ini kondisi keadaan manusia. Ya. Akan terjadi di
akhir-akhir, ya di akhir-akhir, maksudnya di akhir-akhir ya, the last day begini ya. Nah, manusia yang menjadi akar sumber pertamanya ini ya adalah, kalau sesuai dengan Paulus katakan di sini ayat 2 ya, dengan jelas sekali dia mengatakan manusia akan mencintai dirinya. Nah, ini egonya tinggi sekali. Ya, cinta menjadi hamba uang. Nah, ini hamba uang ini seharusnya menjadi orang-orang yang tamak begitu ya, tamak akan harta dan sebagainya. Ini sumber kekacauan di dunia ini adalah dari manusianya sendiri, adalah mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, ini jelas saudara-saudara apa yang sedang terjadi ya saat sekarang dan terus ya, manusia kehidupannya di masyarakat begitu. Yang ada yang kita lihat sehari-hari ini memang adalah kemunafikan yang terjadi begitu. Hanya manusia yang memiliki sifat sosialnya ya menunjukkan kebaikannya, menuju kebaikan itu kadang-kadang ada maksud dan tujuannya kan segitu ya. Apalagi sekarang kita lihat mengenai masalah politik ya di Indonesia, saudara ya. Kawan bisa lawan, lawan bisa jadi kawan. Nah, ini kan ada kepentingan sesaat dan sebagainya. Kalau saya masih bisa dapat kepentingan dari Anda, ya kita kawan. Kalau sudah tidak dapat kepentingan, ya kita semua jadi lawan kan begitu ya. Nah, ini politik ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari ya manusia ya. Nah, ini yang Paulus ingin tonjolkan ya kepada kita ya sebagai orang-orang percaya, bahwa memang keadaan dunia begitu ya. Tapi puji Tuhan saudara, kita bukan orang yang demikian kan. Ya memang dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita memang bisa juga kedagingan kita. Ya sifat kedagingan kita masih kadang-kadang bisa muncul ya. Ya kita bisa berbuat hal-hal yang mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Gitu kan? Ya kadang-kadang kita masih juga Paulus mengatakan itu hanya mencari kepentingan diri sendiri gitu kan. Ya, itu kadang-kadang sifat manusia akan muncul gitu ya. Ya kita sangat mengutamakan uang melebihi dari segala sesuatu. Ada orang Kristen demikian juga ada kalau kita lihat. Apalagi dia tamak gitu ya. Nah, tamak. Ada yang menjadi pembual dan bohong gitu ya. Ada yang congkak sifatnya kan dan sebagainya. Jadi kita lihat mungkin salah satu bisa tertonjol dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi ini yang kita lihat dalam kehidupan masyarakat dunia yang telah dikuasai oleh si jahat itu, yang telah membutakan manusia, ya mereka akan melakukan hal-hal demikian. Dan di sini Paulus juga ada menyinggung mengenai orang yang menentang kebenaran itu, yang dia angkat menjadi contoh bagi kita. Kalau saudara perhatikan itu pada zamannya Musa, ya waktu mereka keluar dari Mesir kan, juga ada orang-orang yang menentang Musa gitu loh. Ya apa yang Musa katakan sebagainya nggak percaya gitu ya. Coba saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes, Yamret, dicatat namanya ya. Siapa mereka ini? Memang kita tidak akan dapat banyak informasi ya. Tapi yang jelas Paulus ini Yanes dan Yambres menentang Musa. Menentang Musa apa? Apa yang Tuhan Allah sampaikan kepada Musa, you harus taati. Ya mereka mulai melawan Musa kan, menentang. Demikian juga mereka menentang apa lagi? Kebenaran. Jadi orang-orang macam ini ada nggak di dalam dunia ini? Apakah ada nggak di dalam gereja? Ya bisa terjadi. Tahu saya? Terjadi dalam gereja menentang kebenaran. Ya sekalipun mereka orang Kristen ya. Mungkin mereka ya jemaat gereja bisa jadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat saudara-saudara, masalah yang kedua ya tadi kan moral ya. Sekarang ini masalah mengenai apostasi di dalam gereja gitu ya. Nah, apostasi itu sebenarnya adalah orang yang telah menyimpang dari iman yang sejati dari Alkitab atau doktrin Alkitab ya, telah menyimpang. Ya mereka masih orang Kristen. Oh bisa jadi saudara-saudara.
menentang kebenaran. Nah, mereka ada yang sebagian mengatakan ya kebenaran Alkitab itu bukan absolut. Nah, saudara harus dengar, perhatikan ya. Dia akan mengatakan it's not the absolute, tidak absolut artinya bukan yang satu-satunya gitu ya. Nah, bukan lagi ya, saudara ya. Karena itulah kebodohan mereka itu akhirnya apa? Mereka diajar terus nggak berkembang, nggak bertumbuh. Akhirnya iman mereka kan istilahnya di reprobate ya. Kalau bahasa Inggrisnya reprobate artinya terjemahan mungkin ditolak ya. Iman mereka itu bukan iman yang benar gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini nyata sekarang ya, di mana kekristenan semakin meninggalkan kebenaran absolut dan mulai untuk berkompromi ya, berkompromi dengan ajaran-ajaran yang lain. Maka itu saudara-saudara, ada satu kelompok ya namanya WCC. Mungkin saudara pernah dengar itu. WCC itu kalau tidak salah mereka bentuknya dulu di Amsterdam, Holland ya, tahun 48 ya. Namanya World Council of Churches. Nah, World Council of Churches ini untuk menghimpun semua orang Kristen. Semua gereja yang ada di dunia ini, apakah dia Protestan, Injili dan semuanya boleh bergabung di bergabung di dalam WCC, termasuk mereka juga terima RC, Roman Catholic, bergabung di sana. Mereka mengatakan kita harus bersatu, ya, bersatu. Nah, pokoknya kita nama gerejanya beda, tapi istilah tanda kutip imannya sama katanya. Ya, kita beda-beda, tapi satu Tuhan Yesus. Nah, itu yang dicetuskan. Maka itu muncullah istilahnya oikumene. Ya, saudara mungkin tahu di Indonesia banyak namanya gereja oikumene. Ini adalah ecumenical movement ya, secara global, menyatukan semua gereja-gereja yang ada. Nah, di Indonesia ada juga gereja yang namanya oikumene. Kalau nggak salah dekat-dekat di Papanggo, dekat di apartemen kita di sana itu ada namanya gereja oikumene ya, yang di Holuk gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu gerakan ya, gerakan untuk mau menyatukan kekristenan yang diperkasai oleh Roman Catholic. Nah, Roman Catholic telah engage the modern ecumenical movement since Vatican Council tahun 62 sampai 65. Ya, jadi mempromosikan kesatuan kekristenan. Nah, ini katanya istilahnya kalau bahasa Indonesia itu oikumene. Oikumene ini itu bahasa Latin itu adalah oikumenicus. Artinya bahasa Inggris general atau universal. Kalau bahasa Greeknya oikumenikos, artinya from the whole world, seluruh dunia. Atau istilahnya bisa diartikan kita harus tinggal bersama. Ya, idenya adalah hidup bersama, berdampingan agama satu dengan agama yang lain gitu. Nah, ini adalah ide yang menyatukan agama. Dan juga sekarang sudah punya perjanjian dengan Protestan yang keluar dari Katolik itu. Mereka bilang kita harus kembali ke gereja induk, Mother Church gitu ya. Nah, ini sudah termasuk gereja-gereja Injili cenderung untuk mau kembali ke sana. Kita harus menjadi gereja yang bersatu. Dan juga idenya kita harus juga bersatu dengan other religions. Nah, jadi udah campur ini oikumene dan juga bercampur dengan compromise ya. Nah, ini para petinggi agama juga sudah buat kesepakatan dia. Ya, pernah terjadi di mana itu, di negara Asia Tengah itu. Ya, sama sudah tanda, dan juga pernah tanda tangannya dengan pemimpin agama di Bali kalau nggak salah tahun lalu ya. Nah, saudara, ini yang terjadi. Jadi kita lihat keadaan dunia, Paulus mengatakan akan masuk
memasuki masa-masa yang sukar atau masa-masa yang berbahaya, ya kan? Nah, berbahaya bagi umat manusia dan juga tentu bagi kita orang Kristen. Paulus mengatakan ya, orang yang mau hidup soleh harus juga tahu akan menderita ya. Kalau saudara membacanya juga ada di ayat yang ke mana ini, di 2 Timotius pasal 3 ini ada juga dia mengatakan itu, kalau kita mau hidup soleh, saudara akan mendapat penganiaya ya. Di ayat yang ke mana tadi, ada satu ayat itu, di mana ayatnya ada ya, affliction ya, ayat 11 ya. Coba baca ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sesama seperti yang telah kuderita di Antioch dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang mau hidup beribadah, nah hidup soleh sebenarnya godly ya, di dalam Kristus Yesus akan menderita di aniaya ya. Ini ada hubungannya tentu dengan hidup kita dan juga iman kita, ya kan? Yuk akan menderita ya. Dunia juga akan susah, ya kan? Akan mengalami banyak kesusahan-kesusahan. Nah, saudara-saudara, jadi ya kedatangan Kristus di akhir nanti masa-masa gereja ya, bukan hanya tentang malapetaka, disaster dan sebagainya, tapi juga kita mengalami disaster moral yang rusak. Kemudian dalam gereja terjadi apostasi. Apostasi artinya kesesatan yang luar biasa. Makanya orang-orang menentang kebenaran. Nah, contohnya gereja sekarang mulai mengangkat wanita jadi gembala. Itu menentang kebenaran terus, saudara. Oh, mereka bilang apa? Itu dulu memang Paulusnya, memang masa Paulus ya memang nggak boleh, tidak sesuai lagi dengan konteks sekarang di zaman emansipasi wanita, katanya. Ini banyak yang sudah mengubah atau menentang apa yang diajarkan Paulus. Nah, itu salah satu contoh aja, saudara-saudara ya. Kan? Jadi ada yang mengatakan ya kita punya Alkitab banyak salah, katanya. No? Banyak salah. Oh, ini makin bahaya lagi, ya kan? Kemudian apalagi katanya pengajaran Alkitab ya kita ini tidak absolut, gitu. Dan juga mengatakan Yesus salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Nah, ini kan sangat menyedihkan ya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gerakan oikumene yang selalu mengatakan kita berbeda-beda, agama kita beda, tapi kita menyembah kepada satu pencipta, Tuhan, katanya. Jadi setiap agama punya jalan sendiri ke surga. Nah, ini kan menentang, kita mengatakan ya. Nah, karena itu saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi semua itu? Ya, memang kesusahan itu pasti akan terjadi. Ya, ini semua moral yang rusak akan sudah terjadi. Dan apostasi, kesesatan juga terjadi dalam gereja. Nah, Paulus memberi nasihat, mengatakan, lanjutkan, katanya. Kamu harus melanjutkan. Mari kita kembali ke 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. Nah, ayat yang ke mana kita baca ya? Ayat yang ke-14 kita baca. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, jadi Paulus ini ingin supaya ya, kalau kita baca lagi di dalam ayat yang ke-10, ya, saudara lihat, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan seterusnya. Nah, jadi Paulus ingin apa kita? Supaya kita lanjutkan. Ya, lanjutkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita terima, dan kita dapatkan pengajaran-pengajaran doktrin yang diajarkan Paulus,
ya kita harus lanjutkan itu. Ya, lanjutkan maksudnya apa? Kita harus lanjutkan dengan preach the word, ya, preach his truth. Kita harus lanjutkan untuk menyampaikan Injil sejati, ya, kepada setiap orang. Nah, karena itu Paulus mau supaya kita sebagai gereja-gereja lokal yang tidak berada di dalam lingkungan-lingkungan yang sudah apostasi, ya, itu harus kita lanjutkan apa yang Paulus ajarkan, kita teruskan. Nah, kita teruskan apa yang penting, yang salah satu mengenai tentang keselamatan adalah tentang pribadi Yesus Kristus. Ya, pribadi Kristus Yesus, di mana dialah satu-satunya juru selamat dunia ini yang harus kita sampaikan, di mana dia telah mati dan dia bangkit kembali dan dia akan datang yang kedua kali. Kemudian yang kedua, saudara, yang harus kita terus sampaikan bahwa Alkitab, firman Tuhan, PL dan PB adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah, ya, atau yang kita Paulus di sini mengatakan di ayat 16, ya, all scripture is given by inspiration of God, ya. Nah, itu diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus itu. Nah, dan manfaatnya apa? Oh, ada manfaatnya. Kalau saudara lihat, ya, Timotius saja dari kecil dia sudah mengenal. Dapat mengenal itu artinya lebih dalam, artinya membacanya, merenungkannya, memberinya hikmat, sehingga dia menemukan, ya, jalan keselamatan dalam iman dalam Yesus Kristus. Dan juga manfaatnya kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-16, ya, menyatakan, atau pertama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, ya, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, kita yang telah diperlengkapi supaya dalam hidup kita ini, ya, boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang sejati, yang meninggikan ajaran kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.